Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita melanjutkan bedah buku kita seperti biasa, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis, yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu doa menghadapi kesulitan. Dan insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini doa berhadapan dengan musuh dan penguasa. Tapi penguasa sini maksudnya adalah penguasa yang zalim. Ya, jadi bukan semua penguasa ya, tapi terkhususkan penguasa-penguasa yang zalim, yang bengis. Maka ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk berlindung dari keburukan-keburukan mereka. Secara umum, teman-teman sekalian, doa ini sebenarnya bagaimana seseorang di antara kita agar kembali kepada Allah SWT dan melibatkan Allah dalam segala lini kehidupan kita. Makanya kita sebelum beraktivitas dianjurkan berdoa, seperti misalnya sebelum keluar rumah, sebelum berpakaian, sebelum tidur, sebelum makan. Kita dianjurkan berdoa agar kita melibatkan Sang Pencipta Allah pada aktivitas kita itu. Dan itu akan mendatangkan keberkahan tentunya. Ya. Itu dari satu sisi agar kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sisi yang lain tentunya agar kalau memang ada kebaikan di situ kita bisa mendapatkan ya, dari keterlibatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam aktivitas kita. Dan kalau ada keburukan, Allah pun menyelamatkan kita dengan izinnya dari gangguan dan keburukan tersebut. Ya. Nah, ini sesuatu yang penting untuk digarisbawahi. Kalau yang dimaksud dengan musuh di sini, umumnya sih masuk kepada musuh-musuh di kancah peperangan, ya. Namun, bisa saja kalau ada seseorang yang memusuhi kita dan tanpa sebab kita nggak bersalah, maka bisa masuk dalam kategori apa yang kita akan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka. Kalau penguasa, tentu yang kita berlindung dari mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim, ya. Karena secara umum kita dianjurkan sekali untuk patuh pada pemerintah. Apalagi kalau pemerintah itu tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala umumnya dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 59. Ya. An-Nisa surah nomor 4 ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga pemerintah setempat kalian. Bagaimana dengan pemimpin yang kafir? Tetap saja kita patuh. Teman-teman kita yang tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, tinggal di Jepang, selama kebijakan-kebijakan mereka tidak melanggar agama Allah SWT, kita wajib patuh. Kalau terjadi pelanggaran agama, maka kita tidak wajib patuh. Tapi kalaupun kita dipaksa untuk melakukannya, maka kita melakukan dengan memang paksaan tersebut. Ya. Tapi kita dalam hati tidak menyukai pelanggaran-pelanggaran itu misalnya. Itu secara umum ya, perintah agama seperti itu. Tetapi kalau sampai pada tingkat ada misalnya ya, pemimpin-pemimpin yang jauh dari agama, ya, apalagi kalau sampai pada tingkat menyusahkan kaum muslimin, ya, kita bisa berlindung kepada Allah SWT dari keburukan mereka. Tetapi harus kita fahami teman-teman sekalian, kalau masih belum melanggar apa yang Nabi SAW tolak ukurkan, maka kita tidak boleh sama sekali memberontak. Renungi kembali hadis Nabi SAW yang masyhur ya, yang beliau bersabda, yakunu ba'di aimmatun la yahtaduna bihadi ya, wala yastannuna bisunnati. Akan datang nanti pemimpin-pemimpin sepeninggalku yang tidak mendapatkan petunjuk ya, atau ilmu yang aku bawa dan tidak pula mengikuti sunnahku. Wa sayakumuna fihim rijalun qulubum qulubus syayatini fi juthmanil ins. Dan nanti ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya seperti hati syaitan, namun jasadnya jasad manusia. Artinya semua pemikirannya buruk, zalim, gitu kan.
Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah. Maka berkata sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, tepatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku hidup di masa itu, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku menghadapi pemimpin seperti itu. Dia dan sekitarnya semua jasadnya manusia tapi hatinya syaitan. Gak ada kelembutan sama sekali, gak ada kasih sayang, gak ada prestasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Maka kata Nabi SAW ya, dalam hadis yang masyhur ini, in adrakta dzalika, dia mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba wahraka wa ukhidha malika fasma' wa ati'. Kalau seandainya kau tiba di masa itu, maka tetap kau dengar dan patuh ya pada pemimpin, walaupun ya pundakmu dipukul dan hartamu diambil. Tetap dengar dan tetap taat dan patuh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya ada hal-hal yang kita tidak suka, tapi apa boleh buat, gitu kan? Kita terpaksa patuh misalnya, gitu. Tinggal kita berlindung kepada Allah SWT dari keburukan mereka. Tapi untuk angkat senjata nggak boleh, gitu kan? Seperti juga hadis Bukhari yang berbunyi la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'ata fil ma'ruf. Tidak boleh ada ketaatan pada bawah maksiat, tapi hanya pada yang ma'ruf saja. Maksudnya kita jangan ikuti kalau itu memang ada pelanggaran agama selama kita mampu. Tapi kalau sampai kita ditindas, dipaksa segala macam, maka apa boleh buat? Ya, ketaatan itu terjadi bukan karena kita suka gitu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari juga, alal mar'il muslim alal mar'il muslim, setiap ya, individu muslim fi ma habba wa karih, alal mar'il muslim at-ta'ah, harusnya setiap muslim itu patuh fi ma habba wa karih, apapun yang dia suka ataupun dia tidak suka, malam yu'mar bima'siyah, selama tidak disuruh bermaksiat. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah, kalau dia diperintahkan maksiat maka tidak ada mendengar dan tidak ada juga ketaatan. Ya. Tetapi di sini sebagaimana saya katakan tadi, dia tinggalkan, dia tidak usah kerjakan. Kalau ada orang yang imannya sangat kuat sampai dia harus dibunuh, ya sudah, gitu kan. Tapi kalau sampai dia masih bisa menolak dengan cara yang baik, ya sudah ditinggalkan. Kalau sampai dia dibunuh tadi, maka dia mati syahid dengan izin Allah SWT. Tapi kalau ada keadaan misalnya, dia seorang yang lemah, orang tua, ya, dia seorang wanita yang lemah, dia tidak bisa. Terpaksa dia ada lingkungan, dia belum bisa juga pindah dari wilayah itu. Maka ada peraturan-peraturan yang dia terpaksa harus menjalani, ya tidak bisa tidak. Hatinya yang penting tidak menyukainya. Begitu keadaannya. Tapi dari semua apa yang kita sampaikan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita berlindung dari kezaliman mereka. Dan Allah Maha Kuasa. Ada sebuah kisah unik dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Beliau pernah diundang ke istana Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang yang zalim waktu itu. Kalau kita bisa bahasakan Perdana Menteri ya. Dia tangan kanannya khalifah dan dia boleh mengambil keputusan. Ya. Dan dia intinya selalu menyiksa orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Walaupun itu ulama. Walaupun dalam kondisi benar gitu. Bukan cuma sekedar ulama, tapi dalam kondisi benar gitu. Maka dia pun masuk ke dalam ruangan. Dan pada saat itu Hajjaj bin Yusuf di istananya sudah menyiapkan an-nato'. Nato' itu kulit hewan yang dikeringkan dan disiapkan memang ditebarkan di lantai, ya, disiapkan untuk membunuh orang di atasnya. Jadi kalau orang mau dibunuh ditaruh di situ supaya darahnya nggak muncrat ke sana sini, tertampung di dalam kulit hewan yang sudah dikeringkan dan dijahit satu sama yang lain sehingga menjadi besar gitu. Itu sering mereka membahasakan an-nato' was-saif, ya.
kulit hewan yang sudah dikeringkan untuk menampung darah dan jasad orang yang dibunuh, dan saif adalah pedang yang digunakan untuk memenggal gitu. Nah pada saat itu Hajjaj bin Yusuf menyiapkan an-nata' was-saif. Biasanya kalau dia lakukan ini dia akan membunuh orang gitu. Dipanggillah Sa'id bin Musayyib rahimahullah, begitu masuk orang-orang di sekitarnya sudah tahu ini akan dibunuh gitu. Tapi dia masuk dalam kondisi dia mengucapkan dengan mulutnya ya seperti orang komat kamit dengan mulutnya. Tiba-tiba Hajjaj bin Yusuf jadi lembut dan baik sama dia. Tiba-tiba saja. Jadi seperti orang yang ramah gitu, bahkan memanggil Sa'id bin Musayyib duduk di singgasananya bersama-sama. Kemudian bertanya banyak hukum agama. Kemudian terdengarlah jawaban-jawaban yang berbobot dari Sa'id bin Musayyib dari hukum agama. Kemudian Hajjaj bin Yusuf mengatakan kau adalah orang yang layak untuk dihormati. Lalu dia ambil parfum terbaiknya lalu dia oleskan di baju dan di jenggot Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Setelah itu beliau keluar, ada satu orang yang tanya. Dia mengatakan, kami sangat yakin, orang itu bilang sama Sa'id bin Musayyib, saya sangat yakin Anda akan dibunuh. Anda akan dibunuh. Karena tidak pernah orang ini melakukan ditebarkannya kulit hewan yang keringkan tadi dengan pedang itu, kecuali dia akan membunuh orang. Gitu. Tapi kenapa Anda tadi bisa tidak dibunuh? Dan apa yang Anda ucapkan? Kami sempat melihat mulut Anda berkomat kami. Dia mengatakan, saya mengatakan, ya Allah, jadikanlah keburukan orang ini dan kejahatannya serta kezalimannya justru menjadi kebaikan dan ketenangan jiwa buat hamba-Mu. Maka Allah pun membalik keadaan dia menjadi ya baik kepada Sa'id bin Musayyib. Padahal orang ini zalim gitu. Nah itu yang dimaksudkan. Yang sedang kita beratkan tuh di situ. Kalau ada orang yang berlaku zalim pada kita, atasan kita atau pemimpin kita, maka kita justru berdoa agar Allah berikan dia hidayah dan agar kita diselamatkan dari keburukan dia. Itu kurang lebih inti daripada bahasan kita pada kesempatan ini sebenarnya. Doa pertama yang dianjurkan untuk berlindung dari kejahatan musuh, ya dari kejahatan musuh dan juga kalau ada pemimpin yang zalim, ya. Maka yang disebutkan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud jadi 2 halaman 89 dan disahihkan oleh Al-Hakim serta disepakati oleh Az-Zahabi di jadi 2 halaman 142. Di mana Nabi SAW mengajarkan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sungguhnya kami menjadikanmu di leher-leher mereka atau menghadapi mereka. Maknanya itu. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan mereka. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita selamat dari keburukan orang-orang yang jahat pada kita. Orang-orang yang jahat pada kita. Jadi bukan kita harus melawan secara fisik, tapi bagaimana kita berdoa kepada Allah SWT biar Allah yang mengambil alih keburukan orang ini gitu. Atau memberhentikan keburukan dia yang akan menimpa kita. Nah ini yang dimaksud dengan doa ini gitu ya. Dan makna daripada ya Allah kami menjadikanmu di leher mereka, maksudnya agar engkau yang menghadapinya. Ya. Ini kalimat meminta agar Allah SWT mengambil alih mereka. Udah. Ya, ini mirip dengan kejadian kalau Anda pernah dengar dalam riwayat Bukhari. Ada seorang anak muda yang ditangkap oleh raja zalim. Dan raja ini berusaha untuk membunuh anak muda ini dengan berbagai macam cara. Di antaranya dia sempat dibawa ke atas gunung yang tinggi. Kemudian mau dilemparkan ya, dari atas gunung tersebut supaya dia mati. Tapi dia mengucapkan kalimat, Allahumma kfinihim ma syi'it. Ya Allah, ambil alihlah mereka ini. Gitu. Seperti itu kurang lebih maknanya. Nanti akan ada kita pelajari setelah ini insyaAllah. Doanya ya. Maka Allah pun mendatangkan badai angin sehingga membuat prajurit-prajurit tentara raja tersebut terbunuh, jatuh dari bukit gunung tadi dan anak muda itu selamat. Lalu dia kembali ke istana raja, lalu rajanya mengatakan, di mana prajurit-prajurit saya? Kata dia, telah Allah binasakan. Telah Allah binasakan. Lalu dia pun menyuruh prajurit baru lagi untuk membawa anak muda ini di atas kapal. Ya, kemudian menyuruh untuk mengikatnya dengan sebatang pohon yang dirantai, tubuh anak muda yang dirantai di sebatang pohon yang berat. Ya.
atau sebuah batu intinya yang memberatkan dia, kemudian dibawa ke lautan lalu dicemplungin, dibuang, ditenggelamkan. Ya. Dengan tujuan anak muda ini nanti terantai, nggak bisa lepas dan dia akan mati tenggelam. Tapi subhanallah, di tengah kapal anak muda ini ingatkan, raja kalian zalim, harusnya kalian sadar, tidak boleh ikut-ikutan gitu kan. Mereka tidak mau tahu, maka dia berdoa mengatakan, Allah makfinihim ma syi'it. Ya Allah tolonglah aku, ambil alih orang-orang ini gitu. Ya. Jadi bukan kita yang melawan, tapi kita minta Allah yang melawan mereka gitu. Maka yang terjadi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan ombak yang besar, menghantam kapal tersebut, tenggelam semua prajurit Raja Zalim tadi, dan uniknya, batang pohon yang diikatkan atau batu diingatkan di badan anak muda ini, itu terlepas. Dan akhirnya dia bisa berenang sampai ke pinggir pantai dan menyelamatkan diri. Dan ini kisah cukup panjang, tapi kurang lebih intisarinya seperti itu. Dan ada kalau juga kasus peperangan Nabi SAW dan para sahabat. Apa yang Allah katakan di perang Badar pada saat 314 pasukan muslim memenangkan peperangan melawan 1.000 orang pasukan perang Quraisy, di mana orang-orang muslim hanya keluar dengan perlengkapan yang sederhana. Ya, karena mereka hanya sekedar mau menahan kafilah dagang Quraisy tadinya, akhirnya mereka menang dalam peperangan tersebut dengan melawan pasukan yang sangat besar dan siap untuk berperang dengan pasukan-pasukan yang berkuda, menggunakan baju besi, perisai dan segala macam perlengkapan perang yang siap. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah kalian yang membunuh musuh-musuh kalian itu, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kalian yang melempar pada saat kalian melepaskan lemparan, tombak kah, anak panah kah, tapi Allah lah yang telah melempar itu. Jadi kita meminta agar Allah terlibat dalam menghadapi musuh-musuh kita, begitu ya. Sehingga Allah nanti punya cara mendatangkan, apakah dimenangkan kita secara fisik, ya kita yang melawan, ataupun Allah SWT datangkan pertolongan dengan caranya. Ya, seperti itu. Nabi SAW pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana Madinah dikepung dengan 10.000 pasukan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar Allah mengambil alih dan melawan mereka. Maka Allah mendatangkan setelah mengepung kota Madinah 43 atau 45 hari kurang lebih, Allah datangkan badai di musim dingin yang sangat gitu ya, atau pada satu malamnya dingin sekali. Kemudian Allah datangkan badai, angin, membuat porak-porandakan pasukan Ahzab itu, dan Allah mengajarkan Nabi SAW dan menjadi zikir ya bagi umat Islam, wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Anda sering baca di Idul Adha itu ya, wa hazamal ahzaba wahda, dan mengalahkan pasukan Ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok. Anda bisa baca dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33. Allah mengatakan wahdah, artinya sendirian Allah mengalahkan mereka semua. Jadi kita kalau minta kepada Allah, Allah punya cara. Karena musuh depan mata kita, siapapun dia, ya, yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kita senangi, dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hewan-hewan buas pun yang mungkin akan menyerang kita juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinukir seorang salaf dulu melakukan perjalanan, kemudian dia di tengah hutan, pada saat tiba maghrib dia istirahat. Di awal malam dia bangun lalu dia sholat tahajud. Setelah 2 rakaat pertama dia sholat, setelah sholat malam, tiba-tiba dia mengatakan di depan saya ada harimau yang meraung dengan keras, dan kelihatannya dari wajah harimau ini, dari mimik, dia memperlihatkan gigi taringnya segala macam, ini lagi kelaparan, dan harimau ini pasti lebih kuat daripada saya nggak bisa lari lagi. Maka dia menggunakan tauhid dia, keyakinan kepada keesaan Allah SWT. Dia mengatakan, hai harimau, kalau seandainya Allah yang mengutusmu untuk datang kepadaku, untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya kau datang hanya untuk mengganggu ibadahku, aku akan minta kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, untuk menghancurkan. Maka tiba-tiba harimau tersebut yang tadinya matanya terbuka, membelalak, dia tundukkan pandangannya, dia tutup mulutnya sehingga gigitannya tidak kelihatan, lalu pergi meninggalkan orang soleh. Jadi itu ya rahasia daripada apa yang sedang kita bahas sebenarnya. Kita sedang meminta Allah lah yang mengambil alih untuk menghadapi mereka, gitu kan?
Kemudian kita bilang juga wa na'udzubika min syururin, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan. Maksudnya jangan sampai apa yang mereka niatkan dari keburukan mencapai kami. Gangguan-gangguan itu mencapai kami atau berefek setelah mereka pun sudah terhukum, jangan sampai ada efeknya gitu. Nah, ini doa penting untuk bisa diamalkan. Kemudian doa yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi, Anda bisa di footnote 158 ya. Abu Daud sebutkan di jilid 3 halaman 42, Tirmidzi jilid 5 halaman 572, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi jilid 3 halaman 183, yaitu ajaran Nabi SAW untuk kita baca, Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil. Artinya, ya Allah, engkau adalah sandaranku atau penopangku. Anta adudi wa anta nasiri, dan engkau adalah penolongku atau yang memberikan kepadaku kemenangan. Bika ajulu, dengan pertolonganmu lah aku maju. Bisa juga bermakna berputar, ya, melakukan perlawanan, penyerangan. Wabika asulu, dan dengan pertolonganmu aku menundukkan musuh. Wabika uqatil, dan dengan pertolonganmu pula aku akan memerangi musuh-musuh ini. Nah, ini dianjurkan dibaca pada saat ya kita sedang berhadapan dengan musuh di medan perang, atau mungkin Anda sedang berhadapan dengan sekelompok preman, penjahat, gitu kan. Atau mungkin ada pasukan-pasukan raja yang zalim yang akan mengganggu Anda, gitu kan. Dan Anda tidak dalam keadaan salah, maka Anda bisa berdoa kepada Allah SWT. Maka Allah punya cara. Walaupun Anda tidak punya keterampilan bela diri, Allah SWT punya cara. Allah SWT punya cara yang tidak masuk di akal gitu. Ya. Di akal manusia tidak bisa masuk dan diterima begitu saja, karena memang unik gitu. Ya. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari doa ini kita bisa lihat bahwasanya mirip dengan penjelasan kami sebelumnya. Di sini kita mengembalikan kepada ketauhidan, bagaimana kita mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembalikan seluruh perkara kita, ya, tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali dari Allah dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan Allahumma anta adudi, ya Allah kaulah tempat aku bersandar. Artinya semua apa yang akan aku lakukan ini semua tidak mungkin kecuali dengan bantuan darimu. Wa anta nasiri, nasir artinya penolong, dan hanya engkau lah penolongku, pemberi kemenangan. Bika ajulu, kenamulah aku maju, dengan pertolongan aku maju. Artinya ini bisa menghilangkan rasa ketakutan kita yang tadinya mau menyerang musuh, itu jadi hilang. Itu makna ajul. Aku akan, dengan pertolongan aku jadi berani. Mungkin tadinya kita pengecut atau tidak berani, jadi berani maju. Wabika asulu, dengan pertolonganmu pula aku menundukkan musuh. Jadi walaupun musuh itu besar tetap bisa tunduk. Allah punya cara. Bagaimana? Allahu a'lam. Pernah kasus waktu perang Badr, salah satu yang menjadi tawanan adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi SAW, waktu itu belum masuk Islam radhiyallahu anhu. Dan beliau terpaksa ikut berperang karena dipaksa oleh kaumnya. Gitu. Dan Nabi SAW ingatkan, kalau pamanku, ya, jangan ada yang ganggu Abbas, karena memang dia terpaksa berperang. Bukan dia mau gitu. Waktu ditangkap dan ditawan, yang pegang dia Abdullah bin Mas'ud. Abbas radhiyallahu anhu orangnya tinggi besar, kekar. Artinya kalau kita lihat secara akal, nggak mungkin. Ya, dan kasat mata, nggak mungkin Abdullah bin Mas'ud yang kurus kecil sekali. Sampai pernah Abdullah bin Mas'ud naik di atas sebuah pohon kurma, lalu pakainya ditiup oleh angin, gitu kan? Ditiup oleh angin, dan di situ, ya, tersingkap betis beliau, Abdullah bin Mas'ud ini. Dan saking kecilnya betis tersebut sampai para sahabat tertawakan. Namun Nabi SAW luruskan dan mengatakan, apakah kalian tertawa dengan kecilnya betis, kedua betis Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud? Sesungguhnya dua betis itu lebih berat di timbangan amal hari kiamat daripada gunung Uhud. Tapi memang beliau kecil sekali. Nah, waktu tawanan-tawanan Badr dikumpul, yang memegang tangan
Abbas yang sangat besar, kekar gitu, adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan Abbas kesakitan. Teriak-teriak kesakitan gitu. Aduh sakit gitu ya. Setelah Abbas masuk Islam, ditanya oleh para sahabat, kenapa Anda waktu di Badr ditahan oleh Abdullah bin Mas'ud, orang yang Anda tahu sendiri bagaimana fisiknya, Anda kesakitan dengan postur badan yang luar biasa kekarnya seperti ini. Maka kata beliau, demi Allah aku merasa seperti tanganku atau tulangku akan dipatahkan oleh dia. Ya. Tapi ini ada penjelasan tentunya. Ya. Kalau tidak salah dalam sebuah riwayat Nabi SAW menjelaskan, itu bukan perbuatan Abdullah bin Mas'ud, tapi para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah gerakkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pertolongan kita dan menundukkan musuh itu. Dan yang terakhir, wabika uqatil. Dan juga dengan pertolonganmu aku bisa memerangi musuh-musuh ini. Karena tidak semua orang bisa memerangi musuh. Kan butuh keberanian yang besar gitu. Doa yang terakhir di bab ke-36 ini, ya, tentu masih berlanjut ya bahasan kita, yaitu doa yang ketiga, diriwayatkan oleh Bukhari jilid 5 halaman 172, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa yang paling umum orang, atau zikir yang paling umum orang hafal gitu. Artinya cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik yang menangani urusan kami. Nah ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada saat orang-orang Quraisy ya dikejar oleh kaum muslimin setelah perang Uhud. Anda tahu perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah ya. Di perang Badr sebelumnya tahun 2 Hijriah muslimin memenangkan peperangan. Tadi sudah saya sebutkan 314 muslim mengalahkan 1000 pasukan musuh. Ya. 1 tahun setelah itu orang-orang Quraisy tidak menerima mereka kalah. Mereka datang ke Uhud untuk menyerang Madinah. Dan mereka berjumlah 3.000 orang melawan 700 pasukan muslimin. Awal peperangan umat Islam menang. Tetapi ada 50 orang pemanah Nabi SAW di atas bukit pemanah. Dilarang oleh Nabi SAW turun menang atau kalah, tapi mereka 43 orang, mereka tidak mau dengar, mereka pikir sudah menang, mereka turun mengumpulkan harta-harta rampasan perang. Akhirnya terbaliklah pada saat itu karena ada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, waktu itu belum jadi muslim dia. Manuver dari belakang bukit pemanah lalu membunuh 7 orang yang pemanah yang ada di atas bukit, lalu kemudian menyerang dari belakang, akhirnya terjadi kekalahan untuk kaum muslimin. Dikasih cerita di awal peperangan umat Islam menang, di akhir peperangan itu dikalahkan muslimin ya, karena tadi ada pelanggaran dari 43 pemanah Nabi SAW ya. Ini Anda bisa lihat cukup banyak kami sudah sering bahas, ada di Sirah Nabawiyah, di kajian YouTube, di playlist YouTube, ada juga di medsos ya, khusus untuk Uhud Tour Travel yang Allah amanahkan kepada kami ini. Juga di situ kami sering sampaikan kalau jemaah sedang kami ajak ke lokasi perang Uhud, pasti kami ajak ke atas bukit pemanah dan menceritakan dari atas supaya lebih hidup ya, menceritakan tentang peperangan tersebut. Setelah itu kaum muslimin pulang. Waktu itu terjadi hari Sabtu malam, hari Sabtu siang, hari Sabtu pagi peperangan, Sabtu malam mereka pulang dalam kondisi semua rata-rata terluka-luka. Pasukan muslimin waktu itu jumlahnya 770 orang terbunuh mati syahid, sisa 630 orang. Sisa 630 orang. Mereka semua terluka, termasuk Nabi SAW. Tidak ada satu pun yang tidak terluka. Dan minimal orang di antara mereka di perang Uhud itu punya luka ya 2 atau 3 sabetan pedang. Anda bisa bayangkan, Anda kena silet saya sudah sakitnya luar biasa, bagaimana dengan sabetan pedang. Maka semua terluka. Namun, pada saat sholat subuh di masjid, yang hadir cuma sedikit karena banyak yang luka parah, mereka sholat di rumah, Nabi SAW mengatakan telah turun wahyu kepadaku untuk mengejar Quraisy. Dan yang boleh mengejar hanya yang ada di Uhud kemarin, yang 630 orang itu. Tidak boleh ada pasukan baru. Maka disebarkanlah informasi itu di tengah-tengah muslimin, dan subhanallah tidak ada satu orang pun yang luput untuk ikut kembali. Walaupun mereka ada yang ditopang untuk naik ke atas kudanya atau untanya, ada yang dibalut dengan daun-daun ya untuk masa pemulihan. Mereka baru dikalahkan kemarin gitu. Lalu kemudian mereka menuju ke Hamrat Asad namanya. Ada satu lokasi
saya kurang tahu pasnya berapa kilometer, tapi belum jauh dari Madinah menuju ke Mekah. Di sana rupanya Quraisy baru melewati lokasi itu. Muslimin keluar dan mengejar mereka. Ya. Pada saat orang-orang Quraisy tahu, mereka kaget. Ini pasukan yang kemarin nih, yang kita kalahin gitu. Karena banyak yang dibunuh, banyak yang luka-luka, dan rata-rata mereka semua luka gitu. Maka mereka mau ngirim informasi, satu orang mata-mata ke Madinah, bicara sama pimpinan orang-orang munafik yang merupakan sekutu dari orang-orang Quraisy. Apa ini pasukan yang kemarin? Kata mereka, iya. Bahkan Muhammad tidak mengizinkan orang baru ikut berperang. Itu adalah orang-orang yang kemarin terluka. Justru karena itu ternyata orang-orang Quraisy jadi ketakutan gitu. Karena mereka berpikir orang-orang ini gak mungkin keluar kecuali mereka diikuti dengan dendam menurut pemikiran mereka. Pasti mereka akan melawan gitu ya. Karena mereka mau melawan, mau keluar gitu. Biasanya orang kalau sudah luka gak bakal mungkin kecuali iman yang menggerakkan dia mau melakukan itu. Maka orang-orang Quraisy mengirim satu orang yang suaranya keras lantang lalu mengucapkan, Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Sesungguhnya orang-orang Quraisy sudah akan mengepung kalian, kembali menyerang kalian. Karena jumlah mereka, ya itu tadinya datang 3.000 orang yang meninggal 70, 60, 70 orang Quraisy. Maka masih ada 2.900 sekian orang. Jumlahnya besar sekali. Mau menghadapi 630 orang lagi yang sudah luka-luka gitu kan. Tapi mereka mau coba perang, sebelum perang fisik mereka kirim dulu orang untuk mematahkan semangat muslimin. Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka mengatakan, Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang sudah mengepung kalian, maksudnya orang Quraisy mengepung kalian, maka takutlah, pulanglah ke Madinah. Apa kata Allah? Fazaduhum imana. Malah bertambah iman mereka, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu mereka mengatakan, cukuplah Allah, ya, bagi kami dan dia adalah sebaik-baik yang menangani urusan kami. Kalau Allah bilang fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl, maka karena itu mereka kembali membawa nikmat Allah dan karunia-Nya. Ya. Orang-orang Quraisy hanya tidak berani menghadapi mereka. Maka yang tadinya semangat perang mereka sudah turun, sudah tidak ada lagi semangat untuk berperang, sekarang jadi semangat lagi untuk berperang gitu kan. Karena mereka tinggal selama 3 hari di Hamrat Asad, orang Quraisy tidak berani kembali. Ya. Akhirnya mereka kembali walaupun tubuh mereka penuh dengan luka-luka, dengan semangat yang besar, semangat yang baru gitu kan. Karena kejadian ini tentu ini rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk keluar, tidak membawa pasukan baru. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan lagi ke bab 37-nya ya, ke bab 37. Ya, dan ini masih berlanjut sebenarnya bahasan seperti itu ya. Dan kita akan membahas insya Allah pada kesempatan ini sampai di bab ke 39 ya, insya Allah. Bab ke 39. Bab ke 37 ini doa orang yang takut terhadap kezaliman penguasa. Berarti mirip dengan tadi ya. Mirip dengan tadi. Doa yang pertama adalah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Adab nomor 707 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Adab Mufrad nomor 545. Ya. Berbunyi, Allahumma rabbas samawatis sab'a wa rabbal arshil azim kun li jaran min fulan ibn fulan wa ahzabihi min khalaikik ay yafruta alayya ahadun minhum aw yatwa azza jaruk وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Artinya, Allahumma rabbas samawati sab'a. Ya Allah, Tuhan langit yang 7. Ya. Pemilik, penguasa, pencipta langit yang 7 lapis. Ya. Wa rabbal arshil azim. Pemilik Tuhan, pemilik singgasana yang agung. Kun li jaran min fulan ibn fulanin wa ahzabihi min khalaikik. Jadilah engkau pelindung bagiku dari fulan bin fulan dan para kelompoknya dari makhluk-makhlukmu. Ayyafruta alayya ahadun minhum aw yatqa.
agar jangan sampai ada seorang pun dari mereka yang menyakitiku atau melampaui batas terhadapku. Agar jangan sampai ada yang melampaui batas terhadapku, ya. Azza jaruk, ya. Sungguh agung pujian bagimu. Maaf, azza jaruk itu sungguh perkasa perlindunganmu. Jar itu artinya perlindungannya. Az itu kemuliaan. Maksudnya sungguh perkasa perlindunganmu. Wa jalla thana'uk, dan agung pujian bagimu. Wala ilaha illa anta, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Doa ini teman-teman, sebagaimana kita sudah tahu, ini adalah hadis yang sahih. Diajarkan oleh Nabi SAW agar bagaimana kita menghadapi penguasa-penguasa zalim, ya, orang-orang yang berbuat zalim pada kita, musuh-musuh yang jahat. Anda bisa renungi di sini seperti mirip apa yang saya jelaskan dari awal. Bagaimana kita melibatkan Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya, dan ini penting sekali, ya, untuk kita renungi potongan-potongan awalnya. Perhatikan, Allahumma rabbas samawatis saba. Ya Allah, Tuhan, pemilik, penguasa, pencipta, pengurus langit yang 7. Langit yang pertama kita lihat dengan mata kepala kita. Kita minta kepada penciptanya langit ini. Ya. Bahkan 7 lapis ke atas gitu. Anda bisa baca di surah Al-Mulk ayat 2, ya. Alladzi khalaqa, ayat 3-nya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah telah menciptakan 7 lapis langit tibaq, bersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Anda tahu kisah Isra Miraj, bagaimana Nabi SAW untuk Mi'raj ke langit belum menembus 7 lapis langit tersebut. Semua bintang-bintang yang miliaran ini, ya, yang kita ilmuwan cuma mengatakan seperti pasir berserakan di alam semesta ini. Matahari, ya, semua itu bintang-bintang yang gemerlapan. Tentu matahari sama bulan juga masuk dalam masalah kategori bintang, tapi dikhususkan karena namanya memang dikhususkan sendiri, matahari dan bulan, ya, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian juga, ya, apapun yang ada di sana yang belum terjangkau, semuanya itu berada di bawah langit pertama. Anda bisa bayangkan bagaimana luasnya. Dan 7 lapis langit ke atas, langit di atasnya lebih besar daripada langit yang selanjutnya. Jadi langit kedua lebih besar daripada langit sebelumnya. Ya. Jadi langit yang di atas itu lebih besar daripada langit yang di bawahnya atau sebelumnya. Jadi langit kedua lebih besar daripada langit pertama. Langit ketiga lebih besar daripada langit 2 dan 1. Begitu seterusnya. Langit sampai langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu langit ke-7 lebih besar daripada ke-6 lapis langit tersebut. Sebagaimana dijelaskan dulu dalam sebuah riwayat. Kalau semua itu, ya, langit 1 dibandingkan langit kedua seperti cincin di bawah padang pasir. Langit 1, 2 digabung dibanding langit ketiga seperti cincin di bawah padang pasir. Langit 1, 2, 3 dibanding langit keempat. Langit keempat lebih besar. Ya, sampai 3 lapis langit itu seperti cincin di bawah padang pasir. Sampai langit ke-7, 6 lapis langit di bawahnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan bumi 7-7-nya digabungkan dibanding langit ke-7 seperti cincin di bawah padang pasir. Jadi sangat luas. Maka kita minta kepada pencipta langit yang luas itu. Coba bayangkan bobot makna kalimat ini. Allahumma rabbus samawatis saba'. Lalu kemudian kita minta lagi kepada Allah yang lebih besar. Yang memuji Allah. Wa rabbal arshil azim. Dan pemilik singgasana yang agung. Arsy Allah adalah makhluk Allah yang paling agung. Yang paling besar. Ya. Dan Allah SWT maha kuasa menciptakan apapun yang dia inginkan. Dan arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Itu memang ada. Ya. Yang jelas teman-teman ini punya makna bobot yang sangat dalam. Dan juga, ya, setelah kita puji Allah dengan pemilik singgasana yang agung ini dan juga Tuhan dan penguasa 7 lapis langit, langsung kita minta tolong mengatakan, kun li jaran min fulan bin fulan. Jadikanlah dirimu pelindungku dari fulan bin fulan. Nah, di sini fulan bin fulan
disifatkan umum oleh Nabi SAW agar setiap orang menyebutkan nama yang dia inginkan. Misalnya nama pemimpin yang paling pada saat itu si Fulan, siapa namanya? Maka dia coba menyebutkan nama pemimpin yang zalim itu. Seperti itu ya. Jadi dia di sini diumumkan mirip dengan doa istikharah. Nah, di situ di akhir doanya kita bilang, ya Allah kalau seandainya perkara ini, lalu kita sebutkan perkara kita. Nah itu diumumkan supaya kita bisa menyebutkan hajat kita. Nah mirip dengan itu. Jadi sini kalau anda baca doa ini jangan bilang kun li jaran min fulan bin fulan. Ya. Tapi kita mengatakan kun li jaran ya min, lalu kita sebutkan nama orang tersebut ya. Wa ahzabihi, dan semua sekutu-sekutunya, kelompok-kelompoknya, pasukan-pasukannya, min khalaikika, atau kalau kita berhenti min khalaikik ya, dari seluruh makhluknya. Dia gunakan jasa manusia kah, jin kah, hewan kah, semuanya aku berlindung darimu ya Allah. Dianya sendiri, Raja Zalim ini sama semuanya, yang sekutu-sekutunya ataupun pasukannya. Dan ini tidak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya ingin kita berusaha, walaupun usaha kita itu kecil. Anda kalau ingat kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari kejaran Fir'aun, itu luar biasa gitu. Luar biasa kisahnya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi Musa, sementara Nabi Musa dalam kondisi terjepit sekali. Di belakang dia Fir'aun keluar dengan pasukan terbaiknya. Ya. Pasukan khusus dia. Ya. Jadi dikhususkan untuk pergi menyerang Musa dan Bani Israel. Padahal Musa AS dengan Bani Israel tidak semuanya ahli perang gitu. Ya. Tapi dia keluar. Dia keluar dan dia bawa pasukan terbaiknya untuk membantai habis Nabi Musa dan para pengikutnya. Di depan Nabi Musa, Laut Merah. Bukan sungai. Sungai saja sudah dalam, apalagi laut. Laut lebih dalam lagi. Laut Merah. Bagaimana caranya? Banyak di antara Bani Israel, perempuan-perempuan, ada orang tua, ada anak-anak, ada yang bawa gembalaannya, ada yang bawa mungkin bekal-bekal pakaiannya atau lain-lain gitu. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangat mampu untuk membuat lautan terbelah. Bukan cuma lautan terbelah, mampu membuat Musa dan Bani Israel tiba-tiba diterbangkan lalu ke seberang Laut Merah, kan bisa saja. Atau Allah buat Laut Merah terbelah langsung saja tanpa ada instruksi apa-apa, lalu disuruh Bani Israel lewat, lalu Fir'aun ditenggelamkan. Tapi Allah mau ada upaya manusiawi. Ini ada ikhtiar kita. Dan itulah sebabnya juga ada doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah mendatangkan satu sebab yang manusiawi yang kita bisa hanya memenangkan dari kita dari orang-orang yang zalim ini. Maka Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam menyambukkan ya, kayu dia, tongkat beliau. Bukan tongkat sebenarnya, lebih kepada kayu ya, potongan kayu. Karena digambarkan dalam Al-Quran juga, sebenarnya tongkat ini yang dipakai biasa untuk mengembala kambing. Jadi bukan tongkat secara khusus gitu. Ya, potongan kayu, batang pohon ya. Ya itu orang semua tahu lemah, bisa dipatahkan segala macam. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah suruh ikhtiar manusianya untuk menyambukkan di pinggiran Laut Merah, maka famfalaka fakana kullu firqin kattadil azim, maka air laut itu pun berdiri menjadi seperti ya tembok-tembok yang besar gitu. Maka bisa saja Allah SWT berikan langsung, tapi Allah ya, kalau orang sudah berdoa pada dia, maka Allah datangkan sebab-sebab manusiawi yang menunjukkan bahwasanya itu sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini mirip juga dengan kasus Maryam alaihissalam pada saat beliau lagi hamil besar. Dalam surah Maryam digambarkan orang kalau sudah mau melahirkan biasanya makin lemah ya. Ibu-ibu yang ikuti acara kita ini tahu kalau pernah melahirkan, atau suaminya, para bapak pernah temani istrinya bagaimana pada saat mau melahirkan, mereka makin melemah gitu kan. Sampai kadang-kadang butuh nutrisi ekstra agar lebih punya energi pada saat mau mendorong bayi agar keluar gitu kan.
Waktu itu Maryam alaihissalam sendirian Allah gambarkan dalam surah Maryam. Anda bisa baca itu. Surah nomor 19 menggambarkan tentang kisah Maryam di situ yang diprioritaskan karena dinamakan surah Maryam. Maka dia berada di dekat pohon kurma dan dia sangat lemah sudah mau melahirkan. Tapi apa kata Allah? Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyyan. Dan goncangkan pohon kurma itu, maka akan jatuh rutab. Rutab itu kurma yang basah kepada Hai Maryam. Fakuli wa syribi wa qarri aina. Makanlah dan minumlah. Ya. Allah SWT berikan dia kesempatan untuk tenangkan dirimu. Gitu kan. Udah gak ada masalah. Kau akan bisa melahirkan dengan mudah nantinya. Gitu. Allah juga bisa membuat Isa alaihissalam lahir tanpa melalui rahim Maryam. Tapi Allah buat semua sistem manusia. Karena itu sunnatullah yang diberikan. Ini sekaligus jawaban juga kalau ada yang mengatakan, saya minta, ya Allah sembuhkan saya. Mungkin Allah tidak langsung sembuhkan, tiba-tiba hilang. Tapi Allah datangkan sebab-sebab manusiawi. Anda dapat dokter yang cocok, resep yang cocok, lalu Anda sembuh. Kan begitu. Itu bisa. Anda minta dimudahkan jodoh. Allah mudahkan ada orang yang cenderung sama Anda atau ada yang menawarkan misalnya. Anda minta rezeki. Allah SWT mudahkan orang menawarkan Anda bekerja, Anda bisnis dan seterusnya. Jadi seperti itulah ya. Jadi di sini kita minta agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fulan bin fulan dan sekutu-sekutunya dari atau kelompoknya dari para makhlukmu ya Allah, siapapun mereka. Nanti Allah datangkan sebab kita bisa mengalahkan mereka agar mereka ya tidak mengatakan lagi yang adalah sihir. Karena memang melalui sistem manusiawi, cara manusiawi gitu. Kemudian kita minta ayyafruta alayya ahadun minhum aw yatgha. Kita minta dua hal di sini. Jangan sampai ada seorang pun dari mereka, mau manusia, mau jin, mau hewan yang masuk dalam kelompok pemimpin zalim ini atau musuh yang zalim ini yang menyakitiku dan juga melampaui batas terhadapku. Ya. Jadi tidak akan pernah menyakitiku dan jangan juga melampaui batas. Maksudnya melampaui batasnya sampai pada hal-hal yang melakukan beberapa kejahatan yang bertubi-tubi. Kayak misalnya sudah memukul, kemudian mutilasi, membunuh, merampok gitu kan. Nah itu melampaui batas sudah. Jadi jangan sampai menyakitiku sedikit pun, apalagi sampai melampaui batas. Lalu kemudian kita kembali puji Allah Subhanahu wa taala, Azza Jaruk, ya. Sungguh sangat perkasa perlindunganmu. Biar kita termasuk manusia paling lemah di muka bumi, teman-teman. Kalau sudah Allah yang tolong kita, selesai urusannya. Biar kita manusia paling lemah di muka bumi. Sebaliknya biar kita menjadi manusia yang paling perkasa menurut pandangan manusia, paling kekar, paling banyak hartanya, paling banyak hartanya, Allah itu lemah di mata Allah. Allah bisa hinakan dan kalahkan. Yang terpenting adalah hubungan dengan Allah SWT. Makanya Umar bin Khattab kalau kirim pasukan mengingatkan. Ingat, beda kalian dengan musuh kalian ini jelas. Secara jumlah mereka lebih, secara peralatan pun mereka lebih. Ya. Tapi yang membedakan kalian adalah ketakwaan kalian pada Allah. Kalian tahu Tuhan kalian. Kalian libatkan Allah dalam peperangan kalian ini. Maka kalau itu hilang dari kalian, maka kalian pasti akan dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Karena sama-sama bermaksiat. Kalau tidak bertakwa sama Allah, musuhnya bermaksiat. Maka sama-sama akan sama kemaksiatannya kepada Allah, maka dengan jumlah mereka akan bisa menang. Kemudian wa jalla thana'uk, dan sangat agung puji-pujian. Maksudnya tidak bisa lagi aku puji engkau ya Allah melebihi daripada apa yang aku ucapkan. Tapi semua keagungan aku ucapkan dan aku harapkan bisa sampai kepadamu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini doa yang pertama di bab ke-37. Doa yang kedua, Allahu Akbar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'a, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar, a'udhu billahi alladhi la ilaha illa huwa, al-mumsik as-samawati as-sab'a, ay yaqa'na 'ala al-ardi illa bi'idhnih,
min syarri abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi minal jinni wal ins. Allahumma kun li jaran min syarrihim jalla thana'uk wa azza jaruk wa tabaraka ismuk wa la ilaha ghairuk. Ini dibaca 3 kali. Coba perhatikan, mirip dengan tadi, tapi ini ada tambahan-tambahan kata-kata yang mulia. Ya, dalam doa ini. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allahu A'azzu min khalqihi jami'a. Allah jauh lebih perkasa dari seluruh makhluknya. Ya, seluruh makhluknya. Allahu A'azzu mimma akhafu wa ahdhar. Allah jauh lebih perkasa daripada semua yang aku takuti dan aku berhati-hati darinya. Ya. A'udzu billahi alladzi la ilaha illahu. Aku berlindung kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-mumsikis samawati sab'an yaqa'na 'alal ardi illa bi'idni. Yang telah menahan agar 7 lapis langit tidak jatuh menimpa bumi dengan izinnya. Yang membuat langit tidak menimpa bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keperkasaannya gitu. Kita berlindung atas semua puji-pujian itu. Min syarri abdika fulan. Dari keburukan hambamu fulan. Wa junudihi. Dan pasukan-pasukannya. Wa atba'ihi. Dan para pengikut-pengikutnya. Wa asya'ihi. Ya. Minal jinni wal ins. Dan dari seluruh ya. Jadi kita berlindung dari tentara-tentaranya. Dari pengikutnya. Dari pendukung-pendukungnya. Dari jin dan manusia. Dari jin dan manusia. Ini berarti menandakan memang umumnya orang-orang yang jauh dari Allah SWT ini bukan cuma menggunakan jasa manusia, tapi menggunakan juga jasa jin seperti para penyihir dan seterusnya gitu kan. Allahumma kun li jaran min syarrihim. Ya Allah, jadikanlah dirimu pelindungku ya, dari keburukan mereka. Ya, ini kita minta agar Allah jadikan pelindung dari kejahatan-kejahatan mereka. Jalla thana'uk ya. Ini maha agung pujian bagimu, wa azza jaruk, dan maha agung juga ya, perlindunganmu ya, atau pertolonganmu. Kemudian wa tabaraka ismuk, dan maha berkah namamu, wa la ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya. Jadi ini maknanya sangat dalam sekali. Bagaimana kita baca. Anda bisa bayangkan saja baru dengan baca begini dan terjemahnya saja Anda sudah bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya doa ini. Ya. Kita minta kepada Sang Pencipta Allah hanya untuk menghadapi hambanya yang lemah dari seorang raja yang zalim misalnya, atau atasan yang zalim, atau tetangga yang zalim, atau kelompok preman yang zalim. Semua itu tidak ada nilainya. Anda ucapkan doa ini luar biasa. Allahu Akbar pertama. Allah Maha Besar. Allah Azzu min khalqi jami'an. Allah jauh lebih mulia daripada seluruh. Dan lebih agung, lebih perkasa dari seluruh makhluknya. Allah Azzu mimma akhafu wa ahdhar. Allah jauh lebih perkasa dari semua yang aku takuti dan aku berhati-hati darinya. A'udzu billahi alladzi la ilaha illahu. Aku berlindung kepada Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-mumsikis samawati sab'an yaqa'na 'alal ardi illa bi'idni. Yang telah menahan 7 lapis langit agar jangan jatuh menimpa bumi dengan izinnya. Min syarri abdika fulan. Dari keburukan hambamu fulan. Kita sebutkan namanya dia. Gitu kan? Wa junudihi, dan pasukan-pasukannya. Wa atba'ihi, ya. Dan pengawal-pengawalnya lah, asya'ihi, pengikut-pengikutnya, minal jinni wal ins, dari jin dan manusia. Dan ini saya bilang tadi, umumnya orang-orang tidak beriman sama Allah ini menggunakan jasa jin ya, untuk menolong mereka juga gitu kan. Walaupun dalam Islam tidak dibolehkan ya, apapun alasan, jangan Anda mengatakan oh karena jin muslim maka kita bisa, nggak boleh. Nabi SAW tidak pernah menggunakan jasa jin di semua peperangan beliau. Apakah Anda pernah dengar Nabi sebutkan dalam riwayat ada saudara kalian dari pasukan jin yang bernama Fulan bin Fulan membantu kita? Tidak ada sama sekali. Itu kisah dari Nabi Sulaiman ada, tapi Nabi Muhammad SAW tidak ada. Dalam syariat kita tidak ada itu. Ya. Kemudian kita mengatakan, Allahumma kun li jaran min syarrihim. Ya Allah, jadikanlah Engkau pelindung aku dari keburukan mereka. Jalla thana'uk. Ya. Sangat agung puji-pujian untukmu. Wa azza jaruk. Dan sangat mulia dan perkasa pertolonganmu atau perlindunganmu. Wa tabarakasmuk.
dan maha berkah nama-namamu yang sudah aku sebutkan. Puji-pujian ini ya Allah, wala ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Adab Mufrad nomor 708 dan disesuaikan oleh Syekh Albani dalam Sahih Adab Mufrad nomor 546. Dua bab yang terakhir, dan ini satu-satu doa saja. Bab ke-38, doa agar keburukan dan kekalahan menimpa musuh. Jadi tadi kita minta agar kita dimenangkan, sekarang kita minta juga agar dikalahkanlah musuh-musuh itu. Yaitu doa yang disebutkan dalam hadis Muslim, jilid 3 halaman 1362. Nabi SAW ajarkan baca Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Ya, artinya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran. Allahumma munzilal kitab. Kemudian sari'ul hisab, yang sangat cepat hisabnya. Ya. Kemudian ahzimil ahzab, kalahkanlah pasukan-pasukan itu. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Ya Allah, kalahkan mereka dan goncangkan atau porak-porandakan mereka. Nah, ini doa juga luar biasa ya makna-maknanya. Kita langsung masuk ke maknanya saja. Allahumma munzilal kitab, ini berarti memastikan Al-Quran memang turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan Quran. Quran ini bukan kitab biasa. Artinya Allah memang turunkan dari langit, dan dia sebagai petunjuk bagi manusia, ya, bagi orang-orang yang mau mengambil petunjuk darinya gitu. Ya. Al-Quran, siapapun yang dinisbatkan kepadanya akan mulia, ya. Dan dinisbatkannya, ya, para penghafal Al-Quran pada Al-Quran, maka jadi mulia mereka. Semua yang disebutkan pada Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengikrarkan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, atau Allah telah menurunkan Al-Quran, dan kami membenarkan itu maknanya. Sari'ul hisab, sangat cepat hisabnya. Maksudnya sangat cepat semua yang berhubungan dengan masalah instruksinya, keputusannya, ya. Apapun yang kita minta tolong, cepat sekali Allah SWT penuhi, gitu kan. Itu maknanya. Ihzimil ahzab, kalahkanlah semua pasukan-pasukan ini. Semua kelompok-kelompok mereka. Dari jin, dari manusia, semua kalahkan ya Allah. Allahumma ihzimhum, ya Allah kalahkan mereka, wazalzilhum, dan porak-porandakan mereka. Ini doa diajarkan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim untuk menghadapi musuh-musuh yang zalim, yang kita yakin kita tidak akan mampu melakukan. Walaupun sebenarnya teman-teman kita mampu mengalahkan musuh, tidak ada salahnya kita membaca ini. Nah, kita membaca ini, ya. Nah, ini bisa kita baca juga pada saat seseorang meruqyah, ya, kalau dia menghadapi sihir-sihir, karena kita tidak tahu penyihirnya manusia, dia juga memiliki pasukan-pasukan dari jin-jin, maka kita minta dan baca ini, karena ada penyebutan tadi juga masalah jin, ya. Yang terakhir teman-teman sekalian, bab ke-39, doa apabila takut kepada kejahatan satu kaum. Ya, ini yang sudah kita sebutkan ya. Hadis riwayat Muslim di tempat halaman 230. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Jadi biarkan Allah yang mengambil alih hukumnya. Sudah saya ceritakan tadi kisah anak muda dalam melakukan perbuatan ini tentunya. Ya. Baik, ini yang kita bahas insya Allah kurang lebih 4 bab berhubungan dengan masalah doa berlindung dari keburukan dan insya Allah atau dari kejahatannya musuh dan juga penguasa zalim. Maka kita insya Allah cukupkan sampai sini, dan kita akan lanjutkan nanti di pertemuan datang di bab ke-40 masalah doa orang yang ditimpa keraguan dalam